Inilah proses lengkap pembuatan laptop di skala pabrikan. Proses dimulai dari pembuatan komponen utama, yaitu motherboard atau papan sirkuit utama. Di fasilitas khusus, lapisan tembaga dicetak di atas papan fiberglass untuk membentuk jalur listrik. Setelah itu, komponen mikro seperti prosesor, chip memori, dan kapasitor dipasang menggunakan mesin otomatis berpresisi tinggi. Mesin ini bekerja sangat cepat dan akurat, menempatkan ribuan komponen kecil dalam hitungan menit. Tahap berikutnya adalah silk screen printing atau pencetakan legenda huruf. Proses ini menggunakan teknik mirip sablon industri. Pertama, desain huruf dan simbol dibuat dalam format digital sesuai layout motherboard. Semua kode seperti penanda RAM, CPU socket, jalur power, hingga nomor revisi sudah ditentukan di tahap desain. PCB kemudian ditempatkan di mesin cetak otomatis. Tinta khusus berwarna putih atau warna kontras lainnya diaplikasikan dan ditekan melewati screen tadi. Tinta hanya menempel pada area terbuka sesuai pola huruf. Produsen motherboard seperti Gigabyte dan ASRock menggunakan mesin silk screen otomatis berakurasi tinggi agar tulisan tetap jelas meski ukurannya sangat kecil. Saat kamu menekan tombol keyboard, terlihat sederhana, tapi di balik satu tombol itu, ada beberapa lapisan tipis yang bekerja bersama untuk mengirim sinyal ke komputer. Tanpa lapisan ini, tombol tidak akan merespon sama sekali. Inilah proses pembuatan lapisan tombol keyboard dari awal sampai siap digunakan. Proses dimulai dari pembuatan lapisan dasar yang disebut membrane layer. Lapisan ini terbuat dari lembaran plastik tipis dan fleksibel. Biasanya menggunakan bahan polyester. Lembaran ini dipilih karena tahan lama, fleksibel, dan mampu menghantarkan jalur listrik. Kemudian dibuat lapisan kedua, yang disebut spacer layer. Lapisan ini memiliki lubang di area tombol dan berfungsi untuk memisahkan jalur atas dan bawah agar tidak selalu terhubung. Spacer ini memastikan sinyal hanya terjadi saat tombol ditekan. Di atasnya ditambahkan lapisan atas, yaitu lapisan konduktor kedua. Saat tombol ditekan, lapisan atas akan menyentuh lapisan bawah melalui lubang spacer, sehingga arus listrik mengalir dan sinyal dikirim ke motherboard. Setelah semua lapisan selesai, lapisan-lapisan ini disusun dan disejajarkan dengan sangat presisi menggunakan mesin alignment otomatis. Kemudian ditekan dan direkatkan menjadi satu kesatuan. Tahap berikutnya adalah pemasangan rubber dome, yaitu karet kecil berbentuk kubah. Bagian ini memberikan efek pantulan saat tombol ditekan dan membantu mengembalikan tombol ke posisi semula. Produsen seperti Dell dan Corsair menggunakan desain khusus untuk memastikan respons tombol yang konsisten dan nyaman. Tahap selanjutnya adalah pengujian. Mesin otomatis akan menekan tombol ribuan kali untuk memastikan setiap lapisan berfungsi sempurna dan mampu bertahan dalam penggunaan jangka panjang. Sebelum laptop atau keyboard sampai ke tangan kita, perangkat itu melewati tahapan rahasia yang jarang diketahui orang. Salah satu tahap paling penting adalah pengujian awal. Ini bukan sekadar kode, tapi titik awal lahirnya sebuah produk teknologi. Setiap perangkat teknologi yang kita gunakan punya perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan kita. Kita sering mengira layar laptop selalu terbuat dari kaca, padahal ada jenis layar yang menggunakan plastik khusus sebagai lapisan dasarnya. Lebih ringan, lebih fleksibel, dan lebih tahan benturan. Proses dimulai dari lembaran plastik transparan khusus. Biasanya berbahan polyimide atau polimer optik berkualitas tinggi. Plastik ini harus sangat jernih, tahan panas, dan tidak mudah berubah bentuk. Lembaran plastik dibersihkan di ruang clean room untuk memastikan tidak ada debu mikroskopis yang menempel. Setelah itu, masuk ke tahap lapisan konduktor transparan. Material seperti indium tin oxide dilapiskan tipis menggunakan proses vakum deposisi. Setelah itu, ditambahkan sistem pencahayaan belakang atau backlight. Biasanya menggunakan LED yang dipasang secara merata di belakang layar. Cahaya dari LED ini akan melewati kristal cair dan filter warna untuk menghasilkan gambar yang terlihat. Produsen layar seperti Samsung dan LG menggunakan teknologi otomatis
untuk memastikan setiap piksel berfungsi sempurna. Tahap selanjutnya adalah pemasangan konektor fleksibel yang akan menghubungkan layar ke motherboard laptop dari lapisan kaca transparan. Akhirnya, terbentuk layar canggih yang mampu menampilkan jutaan warna dengan presisi tinggi. Ada satu tahap penting yang tidak boleh dilewati. Pengujian unit, karena satu piksel mati saja bisa membuat satu layar gagal lolos kualitas. Pengujian pertama adalah test dead pixel. Layar menampilkan warna solid seperti merah, hijau, biru, putih, dan hitam secara bergantian. Kamera resolusi tinggi memindai seluruh permukaan layar untuk mendeteksi piksel yang tidak menyala atau menyala terus-menerus. Satu layar yang terlihat sempurna ternyata melewati puluhan tahap pengujian sebelum sampai ke tangan kita. Di antara layar dan casing bawah laptop, ada satu bagian yang jarang terlihat, tapi sangat penting. Bagian ini disebut lapisan tengah atau middle frame. Inilah rangka utama yang menopang semua komponen internal agar tetap kuat, presisi, dan stabil. Proses dimulai dari bahan dasar. Biasanya menggunakan aluminium magnesium alloy atau plastik polimer berkekuatan tinggi. Bahan ini dipilih karena ringan, kuat, dan mampu menahan panas dari komponen internal. Untuk bahan logam, lembaran aluminium dipotong menggunakan mesin CNC presisi tinggi. Mesin ini membentuk struktur sesuai desain, termasuk lubang untuk motherboard, baterai, kipas, dan speaker. Kemudian dipasang dudukan khusus atau mounting points. Bagian ini adalah titik pengunci tempat komponen seperti motherboard, kipas, SSD, dan baterai akan dipasang. Setiap dudukan harus sejajar sempurna agar tidak terjadi tekanan berlebih pada komponen. Beberapa produsen seperti Apple dan Dell juga menambahkan lapisan thermal shield, yaitu pelindung panas yang membantu mengarahkan dan mengontrol aliran panas di dalam laptop. Lapisan tengah ini adalah fondasi yang menyatukan semua komponen laptop menjadi satu kesatuan yang kokoh. Tanpa bagian ini, laptop tidak akan stabil dan tahan lama. Di dalam laptop, bukan hanya motherboard dan baterai yang bekerja. Ada komponen kecil yang hampir tidak terlihat, tapi sangat penting. Komponen ini adalah sensor. Sensor inilah yang membantu laptop mendeteksi suhu, posisi, dan bahkan aktivitas pengguna secara real-time. Setelah middle frame atau rangka tengah selesai dibuat, tahap berikutnya adalah pemasangan sensor. Proses dimulai dengan menyiapkan berbagai jenis sensor, seperti sensor suhu, sensor Hall, dan sensor cahaya. Sensor suhu biasanya ditempatkan dekat prosesor dan sistem pendingin. Tujuannya untuk memantau panas secara real-time. Sensor ini ditempel menggunakan perekat khusus tahan panas, lalu dihubungkan ke motherboard menggunakan kabel fleksibel tipis. Selanjutnya adalah sensor Hall. Sensor ini berfungsi mendeteksi apakah laptop dalam kondisi terbuka atau tertutup. Sensor dipasang di area tertentu pada rangka tengah, sejajar dengan magnet kecil di bagian layar. Saat layar ditutup, sensor mengirim sinyal untuk mematikan layar secara otomatis. Kemudian dipasang sensor cahaya, biasanya berada di dekat area atas keyboard atau dekat layar. Sensor ini membantu laptop menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis berdasarkan kondisi cahaya sekitar. Proses pemasangan dilakukan menggunakan alat presisi tinggi untuk memastikan posisi sensor tepat sesuai desain. Perekat industri khusus digunakan agar sensor tetap stabil meskipun laptop mengalami getaran atau perubahan suhu. Produsen seperti Lenovo dan HP memastikan setiap sensor diuji. Setelah dipasang, sistem akan membaca data dari sensor untuk memastikan semuanya berfungsi normal. Setelah sensor terpasang dan diuji, kabel fleksibel dirapikan dan diamankan ke rangka menggunakan klip atau perekat tambahan. Ini penting untuk mencegah kabel longgar atau rusak selama penggunaan jangka panjang. Komponen kecil seperti sensor ini bekerja tanpa terlihat, tapi punya peran besar dalam menjaga laptop tetap aman dan efisien. Di bagian tengah laptop, ada satu komponen yang selalu kita sentuh setiap hari. Tanpa komponen ini, kita tidak bisa menggerakkan kursor. Inilah touchpad, tapi sebelum bisa digunakan, touchpad harus dipasang dengan presisi tinggi.
Di dalam rangka laptop, proses dimulai dari modul ini, terdiri dari permukaan sensor sentuh, papan sirkuit kecil, dan kabel fleksibel tipis. Permukaan touchpad biasanya terbuat dari kaca tipis atau plastik berlapis khusus yang mampu mendeteksi sentuhan jari secara akurat. Sebelum dipasang, middle frame atau rangka tengah laptop diposisikan di workstation khusus. Robot atau operator mengambil modul touchpad dan menempatkannya di area tengah rangka, tepat di bawah area keyboard. Setelah touchpad terpasang rapi di bagian tengah, kini masuk ke tahap paling krusial dalam perakitan laptop. Inilah momen ketika otak utama dipasang ke dalam rangka. Tanpa tahap ini, semua komponen sebelumnya belum memiliki kendali. Proses dimulai dengan menyiapkan motherboard yang sudah lolos uji kualitas. Motherboard ini sudah terpasang prosesor, RAM onboard jika ada, chipset, dan berbagai port 1 atau O. Setelah semua komponen internal terpasang, ada satu tahap kecil yang menentukan identitas sebuah laptop. Tahap ini bukan soal mesin atau kabel, tapi soal nama. Inilah proses penempelan logo brand, simbol yang akan dikenal oleh jutaan pengguna. Setelah motherboard, touchpad, dan semua komponen terpasang di bagian tengah, kini masuk ke tahap yang mengubah semua bagian terpisah menjadi satu bentuk utuh. Inilah proses penyatuan layar dengan rangka utama laptop. Proses dimulai dengan middle frame yang sudah terpasang touchpad dan motherboard. Selanjutnya, operator mulai memasang berbagai modul kecil satu persatu dengan presisi tinggi. Komponen pertama yang dipasang biasanya adalah modul speaker. Speaker ditempatkan di sisi kiri dan kanan rangka, lalu dikunci menggunakan skrup kecil atau perekat khusus. Kabel speaker kemudian dihubungkan ke konektor motherboard. Setelah semua komponen terpasang sempurna, proses belum selesai. Selanjutnya, setiap komponen diuji satu persatu. Keyboard ditekan untuk memastikan semua tombol berfungsi. Touchpad diuji untuk memastikan respons sensor berjalan normal. Layar diperiksa untuk memastikan warna dan tampilan sempurna. Speaker, mikrofon, dan semua port konektivitas juga diperiksa. Inilah tahap terakhir sebelum laptop dikemas dan dikirim ke seluruh dunia. Setiap unit harus lolos pengujian ketat untuk memastikan perangkat yang sampai ke tangan pengguna benar-benar siap digunakan. Laptop yang sudah lulus quality control masuk ke area pembersihan akhir. Permukaan layar dibersihkan dari sidik jari dan debu menggunakan kain microfiber khusus. Bodi laptop juga diperiksa kembali untuk memastikan tidak ada goresan atau noda. Charger, adaptor, kabel daya, dan buku panduan disiapkan. Semua aksesori ditempatkan pada kompartemen khusus di dalam kotak agar tidak bergerak selama pengiriman. Nomor seri dan barcode ditempel pada unit dan kotak untuk keperluan pelacakan distribusi. Laptop dimasukkan ke dalam kotak utama yang sudah didesain sesuai ukuran perangkat. Kotak ditutup dan disegel menggunakan stiker resmi atau segel keamanan. Beberapa unit juga melalui proses penimbangan otomatis untuk memastikan isi kotak lengkap sesuai standar. Dari komponen kecil hingga masuk ke dalam kotak rapi, perjalanan laptop melewati puluhan tahap presisi tinggi. Kalau kamu ingin melihat proses produksi teknologi lainnya dari dalam pabrik, follow akun ini sekarang. Karena setiap produk punya cerita panjang sebelum sampai ke tangan kita.